Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Kebanggaan Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam program kesehatan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan dipandu oleh Pak Oni Rudianto dari SDN Perak Utara 1, Surabaya. Nah, anak-anak hebat Surabaya, sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa ya? Iya, tepat sekali. Pada pagi hari ini kalian akan belajar sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kita akan belajar AKM numerasi dengan pembahasan menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum kita ke materi inti, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dari AKM numerasi, yaitu pengertian numerasi, tujuan AKM numerasi, ciri-ciri soal AKM numerasi, dan bentuk soal AKM numerasi. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu mengenai pengertian AKM numerasi. AKM numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan AKM nanti pada bulan Oktober kalian akan diuji AKM numerasi. Ya, tujuannya apa AKM? Yaitu menguji kemampuan kalian dalam berlogika menggunakan matematika. Ciri-ciri soal AKM numerasi. Soal AKM numerasi biasanya anak-anak didahului oleh informasi berupa cerita, gambar, data maupun grafik. Ya. Kemudian bentuk soal AKM. Nah, bentuk soal AKM ada 5 anak-anak ya. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, yaitu memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Di sini memilih lebih dari satu jawaban benar dari tiap soal. Yang ketiga, menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Jadi pada soal menjodohkan nanti kalian akan memasangkan dari pertanyaan dengan jawaban pasangannya. Kemudian yang keempat, isian singkat. Pada soal isian singkat berupa bilangan atau kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Nah, yang terakhir yaitu soal uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat atau hitungan untuk menjelaskan jawabannya. Ya, sekali lagi, nanti kalian akan harus menguasai 5 bentuk soal AKM, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengeksplorasi 5 bentuk soal beserta penyelesaiannya. Nah, anak-anak, Pak Oni punya tips bagi kalian bagaimana caranya supaya kalian bisa mengerjakan soal AKM numerasi. Yang pertama, baca teks soal dengan cermat. Ya, sekali lagi, baca teks soal dengan cermat, jangan terburu-buru ya. Karena informasi di dalam soal itu penting. Yang kedua, amati gambar dengan teliti. Jikalau soal tersebut ada gambar, amati gambar, karena di dalam gambar tersebut ada juga suatu informasi.
Yang ketiga, temukan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab soal. Keempat, pahami soal atau masalah yang ditanyakan. Ya. Kelima, cermati jawaban yang dikehendaki. Yang keenam, kalian harus mengetahui dasar pengetahuan yang digunakan untuk mengerjakan soal. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ya. Jadi, jangan terburu-buru mengerjakan. Amati gambar, amati soal, kemudian teks soal, lalu cari informasinya, ya. Informasi yang terkandung dalam gambar, informasi yang terkandung dalam cerita atau data, grafik misalnya. Nah, itu yang nanti harus dihitung, kemudian dipilih jawabannya, ya. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa, ya, selalu dihitung, ya. Nah, setelah ini nanti Pak Oni akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan soal 5 macam bentuk soal. Nanti kita cari penyelesaiannya, caranya, ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, ya. Kita nanti akan berhitung bersama-sama mencoba menyelesaikan soal bentuk AKM, ya, 5 model soal, ya. Nanti kita mencoba soal model pilihan ganda kompleks, kemudian soal menjodohkan, soal isian, lalu soal model urean, ya. Nanti kalian juga mencoba menghitung. Kita seandainya nanti ada soal, kalian bisa mengikutinya, ya. Baik anak-anak, jangan kemana-mana dulu. Kita nanti akan kembali lagi setelah pariwara berikut, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, seperti yang Bapak janjikan tadi, pada segmen ini Bapak akan menjelaskan cara menyelesaikan soal AKM, ya, dalam 5 bentuk soal. Nah, pada layar tayangan kali ini, kalian lihat di layar televisi kalian ada soal bentuk pilihan ganda. Di dalam soal ini terdapat gambar, informasi berupa gambar dan pernyataan soal. Perhatikan gambar baik-baik, ya anak-anak. Perhatikan gambar permen jeli berikut ini. Nah, amati di sana pada gambar tersebut ada beberapa permen jeli berwarna merah, kuning, oranye, hijau, dan ungu, ya. Masing-masing diletakkan dalam tusukan lidi. Pertanyaannya adalah, banyak permen jeli warna orange pada gambar di atas jika dinyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi pada soal ini diminta permen jeli warna orange dinyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, kita gali informasinya anak-anak, ya. Karena yang diminta adalah permen jeli warna orange, maka kita harus fokus kepada permen jeli yang berwarna orange. Kita tandai. Nah, ini ya, jeli warna orange, kemudian diminta dinyatakan dalam bentuk perkalian, ya. Nah, pada gambar kita kasih tanda supaya kita fokus kepada gambar. Kalian amati anak-anak gambar tersebut, ya. Permen jelinya ada 3, tusuk satenya ada berapa ini, kita hitung anak-anak. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tusuk, ya. Kemudian 5 tusuk tersebut permen jelinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Benar, ada 3 permen jeli warna orange, ya. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk perkalian, kalian simpulkan ini. Dalam 1 lidi atau 1 tusuk terdapat berapa permen jeli warna orange? Iya, tepat sekali. Ada 3. Maka
di dalam bentuk perkalian kita tulis ya penyelesaiannya, permen jelly warna orange ada 5 tusuk. Tiap tusuk berisi masing-masing berapa permen? Iya, 3 per permen. Sekali lagi saya ulang, penyelesaiannya kita hitung, tusuknya ada 5, masing-masing tusuk ada 3. Jadi permen jelly warna orange berjumlah 5 tusuk, tiap tusuk berisi masing-masing 5 permen. Maka jawabannya yang benar adalah jawaban yang D, ya, 5 kali 3. Nah, anak-anak di dalam pilihan ganda seperti ini biasanya jawaban yang benar itu hanya 1. Kemudian yang satunya lagi pengecoh yang mirip, hampir benar. Sedangkan yang 2 adalah jawaban yang salah. Nah, di sini ada angka yang B itu, jawaban yang B 3 kali 5. Kenapa tidak 3 kali 5, Pak? Itu. Ya. Kenapa milih yang D 5 kali 3? Kalau kita kalikan jumlahnya masih sama, tetap 15, ya. Karena apa? Karena perkalian menganut sifat apa? Pertukaran. Jadi dibolak-balik hasilnya tetap sama. Kenapa kita pilih yang 3, ya? Yang D 5 kali 3 karena ada 5 tusuk, masing-masing tusuk berisi 3 permen. Kalau kita pilih yang B 3 permen, masing-masing 5 tusuk. Ya, itu kan beda kan? 3 permen masing-masing 5 tusuk. Kalau ini 5 tusuk masing-masing 3 permen. Ya, itu penjelasannya. Kita lanjut ke soal pilihan ganda kompleks. Ya, seperti penjelasan dulu, pilihan ganda kompleks adalah kita boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Gambar tetap sama anak-anak, ya. Namun kita lihat pernyataannya, kita baca bersama-sama. Adi mempunyai uang Rp25.000. Ia ingin membeli permen seperti pada gambar paling sedikit 7 tusuk. Jika harga permen 3.000 per tusuk, maka kesimpulan yang benar, yang berikut yang benar adalah A, B, C, D. Nah, kita diminta menghitung anak-anak, ya, mencari pernyataan yang benar. Kita coba, ya, penyelesaiannya. Kalau 7 tusuk, harganya per tusuk 3.000, maka diperoleh pembeliannya sebanyak 21.000. Kemudian kembalinya 25.000 dikurangi 21.000, ada 4.000. Ya. Bagaimana seandainya Adi membeli 8 tusuk? Kita kalikan saja dengan 3.000, maka ketemu 24.000. Apakah ada kembaliannya? Ada. 25.000 dikurangi 24.000 sama dengan 1.000. Nah, anak-anak, jawabannya adalah yang D. Ya, kita lihat yang B dan D. Yang B ini pernyataannya adalah Adi membeli 7 tusuk, permen yang didapat 7, ya. Kemudian uang kembaliannya 4.000, sedangkan yang kalau beli 8 tusuk, maka uang kembaliannya 1.000, ya. Jadi untuk soal pilihan ganda kompleks anak-anak, maka harus diuji dulu, ya. Jawaban-jawaban tersebut kita uji mana yang paling benar, ya. Kita hitung satu persatu sehingga nanti kita cocokkan dengan jawabannya, maka akan ketemu jawabannya, ya. Jadi tidak boleh langsung dipilih abjad A, B, C, D, ya. Harus selalu dihitung berdasarkan informasi-informasi yang ada dari gambar maupun soal. Setelah ketemu jawabannya, kalian harus cari di dalam jawaban A, B, C, D, ya. Nah, anak-anak, pada segmen berikutnya nanti Pak Oni juga akan menjelaskan masih ada 3 bentuk soal yang nanti akan kita pelajari, ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga, yaitu menjodohkan, ya. Pada soal ini nanti kalian diminta untuk memasangkan atau menjodohkan pasangannya, ya.
Nah, di sini ada gambar anak-anak, ada gambar timba 3, masing-masing volumenya 2 liter, 4 liter, 5 liter, di sini akuarium. Ya, pernyataan soalnya, Pak Andi membeli akuarium untuk memelihara ikan hias. Volume akuarium tersebut jika diisi sampai penuh membutuhkan air sebanyak 80 liter. Sebelum digunakan, akuarium tersebut diisi air terlebih dahulu. Karena jauh dari tempat keran air, maka Pak Andi menggunakan timba untuk mengambil air dari tempat keran air menuju ke akuarium. Di rumah Pak Andi terdapat 3 buah timba dengan ukuran seperti pada gambar. Berdasarkan wacana di atas, pasangan ukuran timba yang dipakai dengan banyaknya Pak Andi harus mengisi akuarium sampai penuh. Pasangannya adalah, nah ini yang kita cari anak-anak ya. Nah, sekarang jawaban ini kita uji anak-anak ya. Kalau kita mengisinya pakai timba 2 liter dimasukkan ke akuarium ini, maka berapa kali Pak Andi harus bolak-balik mengisi? Kalau dengan 4 liter, maka berapa kali bolak-balik mengisi? Ya, sampai yang 5 liter ya. Maka perhitungannya adalah anak-anak, penyelesaiannya ya, 80 liter kita bagi dengan 2 liter timba yang kecil ya, diperoleh hasil 40 ya. Nah, kemudian anak-anak, kalau timbanya menggunakan yang 4 liter, maka caranya adalah ya, 80 liter dibagi dengan 4 liter, maka sebanyak 20 kali ya. Demikian juga dengan yang 5 liter. 80 liter dibagi 5 liter sama dengan 16 kali. Nah, dari 3 jawaban tersebut anak-anak, nanti kita bisa pasangkan dalam jawabannya ya. Untuk soal pilihan ganda, memasangkannya dengan cara menarik garis ya, dari pasangan dan jawabannya. Nah, pertanyaannya anak-anak, seandainya Pak Andi punya timba lagi yang ukurannya lebih besar volumenya ya, misalnya 10 liter ya, coba dihitung. Jika timbanya Pak Andi punya timba lagi 10 liter, maka seandainya digunakan untuk mengisi akuarium tersebut, maka berapa kali Pak Andi harus mengisinya? Yuk dihitung ya. Sudah? Iya. Berapa anak-anak jawabannya? Ya. 80 dibagi 10 sama dengan 8 kali. Jadi dengan timba yang semakin besar volumenya, maka mengisinya akan semakin cepat. Nah, dari 3 jawaban ini anak-anak, kita pasangkan 2 liter pasangannya dengan 40 kali, kita tarik garis. Nah, kemudian yang 4 liter pasangannya adalah yang 20 kali, kita tarik garis ya. Yang 5 liter ya, 5 liter dulu itu. Yang 5 liternya ke 16 kali ya, yang 4 liter ke 20 kali. Ini jawabannya anak-anak ya. Yang tidak cocok 1 ya. Ini soal menjodohkan. Kita lanjut ke soal isian singkat. Ini mudah kalau isian singkat anak-anak ya. Perhatikan gambar berikut. Toko permen Andi menjual ya 3.000 untuk 5 permen jeruk. Lollipopnya 1, harganya 3.000 dapat 1. Kemudian kalau permen anggur 3.000 dapat 3 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, harga 5 buah permen lollipop ya. Kalian perhatikan di sini gambar, harga 1 permen lollipop 3.000. Nah, kalau belinya 5, kita kasih tanda nih ya. Harga satuannya adalah 3.000. Sedangkan kalau belinya 5, maka tinggal 5 kali 3.000, maka jawabannya adalah 15.000 ya. Untuk isian singkat mudah sekali. Sekarang soal yang terakhir, yaitu soal bentuk
uraian. Ya, ini agak sulit. Perhatikan, Bella ingin pergi ke toko permen Andi. Ia akan membeli permen untuk dirinya dan 4 orang temannya. Dirinya dan 4 orang temannya. Ya. Jadi beli permen untuk dirinya dan 4 orang temannya dengan membawa uang Rp12.000. Ya. Permen manakah yang Bella harus beli agar dirinya dan 4 orang temannya masing-masing mendapatkan permen dalam jumlah yang banyak? Ya, kita lihat anak-anak, Bella dan 4 orang temannya berarti ada 5 orang ya. Untuk permen jeruk 3.000 kita bagi dengan 5 permen untuk cari masing-masing satunya ya, sehingga ketemu 600. Kemudian uangnya 12.000 dibagi 600 dapat 20 permen ya. Nah, 20 permen tersebut dibagi 5 orang anak ya, masing-masing dapat 4 permen sama banyak. Sedangkan kalau yang permen anggur ya, 3.000 dapat 3, masing-masing kita bagi masing-masing 1.000 harganya ya. Kalau uangnya 12.000 maka akan mendapat 12 permen ya, dibagi 5 orang anak, maka ada 2 anak yang dapat permen, sisa 2 permen ya. Jadi ada anak yang tidak kebagian, maka yang ini tidak benar. Sekarang permen lollipop harganya 1, 2, 3.000, uangnya 12.000 ya, dibagi hasilnya ada 4 permen. Sedangkan anaknya ada 5, jadi ada anak yang tidak kebagian. Jadi menurut kalian anak-anak, manakah jawaban yang benar? Iya, tepat sekali, yaitu permen jeruk yang harus dibeli oleh si Bella ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Agar kalian dapat menyelesaikan soal numerik dengan baik, banyaklah latihan soal ya. Semangat belajar, semoga sukses. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.